Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin ya, tanggal 28, betul ya Pak, 28 Maret 2022. Ini saya sekarang di rumah Bapak Dadang, betul? Bapak Dadang Junaidi. Bapak Dadang Junaidi ini kelompok Tetra Aquarium di Tipung juga, Jalan Tipung, Bojong Sari. Sekarang ngobrol langsung dengan Pak Agusnya, oke Pak. Nun sewu Pak. Pak Dadang, Pak. Pak Dadang, aduh salah saya. Ya. Ini secara penanganannya mohon izin. Ya. Namanya juga saya Dadang Junaidi. Ya. Di kelompok Tetra Aquarium. Ya. Terima kasih atas kedatangan dengan Ibu siapa, Bu? Harlis. Saya Ibu Harlis. Mahasiswi, Pak. Mahasiswi sedang meneliti. Nah, kebetulan di tempat saya ini Ya. ada kendala penyakit ikan neon tetra seperti yang beberapa tahun yang lalu yang disebut hangus sepotong. Ini kan udah ditangani tapi belum ketemu obat yang pas. Kalau white spot, repot yang berkarat itu udah. Tapi kalau matinya gosong itu alhamdulillah berangsur dari ekor maju ke atas. Itu belum ketemu. Apa karena makanan enggak? Makanannya biasa aja. Ini penyakit tahunan. Waduh, oh tahunan, setiap tahun ketemu gitu. Ini ketemu Oh. tahunan. Kalau sekarang di masyarakat mungkin yang disebut corona ini, Bu. Corona ini, Bu. Corona ini? Ya. Us. Di ikan ya, Bu. Corona untuk ikan nih, aduh. Ini ya nggak bisa diobatin. Sebetulnya bukan di air ya sama ada penanganan. Tapi kalau udah kena ya mati sekali. Ini kan sama penanganannya obatnya ini sama. Tapi mungkin ini yang disebut corona ini. Dinas terkait gimana Pak? Ya dinas terkait kami udah mengadakan dari dulu juga. Ya. Ya guntang-guntang lah ngobrol gimana permasalahan ini sampai turun di karantina juga orang karantina dari Cengkareng. Alhamdulillah belum ketemu realisasi penyakit seperti ini. Belum ketemu dia, alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Tapi bagaimana kan sudah ditangani gitu kan? Yang penting udah ditangani. Kalau mati kita kubur aja. Sedang diobservasi. Ini masuk 8.000 ya paling sisanya 1.000 ekor wallahu alam. Apa bisa ketemu apa enggak? Ukuran SM loh, Bu. Ukuran S. SM. Ini. Itu S dan M. Bukan. Kalau size S itu semua kecil. Iya. Kalau SM? Kalau SM kita ngambil ukurannya ada tengah-tengah. 1,5. Oh. Kalau ada M-nya 2 cm. Kalau sekarang kan mintanya ukuran bukan size. Begitu. Kalau ini kebetulan masuknya udah SM. Oh, jadi tengah-tengah dong? Iya, 350. Satunya masuk 8.000, Bu. Oh, 2,4 lewat. Ini kalau ngitung kan ternyata manual ya Pak ya? Cara ngitungnya. Bu. Nanti kalau lagi ngitung saya diundang dong Pak. Saya pengen tahu. Bagus bisa ngitung, Bu. Pak Agus. Kalau ibu saya undang kalau lagi ngitung tetap kita nggak bisa ngomong, Bu. Ya nggak usah ngobrol, saya yang ngobrol Pak. Saya ngomong sendiri nanti saya ngomong ini. Gitu. Oh jadi Pak ini anggota ada berapa sini? Sama 12, Bu. 12 sama ya? Karena pendirian Mina Usaha Mandiri sama Tetra Aquarium itu berbarengan 22 April 2008, Bu. Satu kampung, kelompok, ada satu RW, marketing. satu RW. Satu marketing. Nah, itu dibentuk 2 kelompok. Ada Mina Usaha Mandiri, ada Tetra Aquarium, itu masih satu RW 12. Oh, pantasnya satunya lagi beda RW ya? Enggak, RW sama, cuman RT-nya yang berbeda. Kalau sekarang udah pecah. Cuma di RT 1 RW 12 tuh ada 2 kelompok. Kita juga di satu RW pokoknya. Tapi yang di sini ini udah pengusahaan Bapak ya sendiri ya. Ini kan Tapi terus anggotanya beda lagi di rumah masing-masing. Oh gitu. Tapi Bapak ngerti nggak sih Pak? Selama ini ada sosialisasi nggak? Ekonomi biru gitu, mengerti kah? Pernah nggak? Ekonomi biru. Nah, pernah nggak denger gitu? Pernah disosialisasikan gitu pihak DKP kita ekonomi biru gitu. Untuk pembudidaya ini mengacu pada ya kebijakan ekonomi biru gitu. Kalau yang setahu saya biru itu kalau buat biru, Bu. Jadi kalau pertanian kan ekonomi hijau. Kalau untuk perikanan ini hitungannya ekonomi biru, Pak. Biru itu berarti dia mengambil laut-laut kan, ya air biru ini. Ya. Jadi makanya kalau ada ikan mati ini antisipasinya gimana ini untuk kebersihan lingkungan? Nanti airnya buangnya gimana? Apakah tidak mencemari? Terus kalau untuk sementara enggak jadi masalah. Aman aja. Kalau ikan ya air biasa. Karena ini kan enggak butuh banyak mengandung kimia. Ya. Lagi pula airnya juga kita masuknya
sumurnya sumur tanah kebanyakan. Oke. Kan begitu. Terus kalau udah mati kubur aja biasa Ya, gitu aman. kalau mau dikubur ya juga itu tadi. Jadi kalau corona masalah ikan ini nggak mengakibatkan efeknya ke masyarakat ke orang lah. Ya. Kecuali kalau penyakit orang bisa masuk efek ke Ya. ikannya begitu loh. Ya. Cuman ya namanya bau itu pasti bau, namanya juga bangke. Nah, Tapi ya. kita dengan antisipatif masukin kantong kita kubur. Oh gitu ya. Loh Pak, selama ini emang ada Pak penyakitnya orang masuk ke ikan? Kalau pilek coba Ibu. Oh gitu. Pilek masuk, ikannya Ya. masuk. Oh. Kenapa harus pakai masker? Oh, iya. Jangankan sama manusia, Ya. sama ikan pun sama, Ikan Bu. juga. Oh. Terkadang salah paham gini, Bu. Sebetulnya kalau ke ikan bukan ininya yang kena penyakit dari manusia ke ikan. Tapi kalau orang lagi sakit nangani ikan nggak fokus. Aturan ini satu ini berapa cc malah berubah begitu loh, Bu. Makanya kalau lagi orang sakit nggak usah masuk. Lah mau ngobatin gimana bang, orangnya juga sakit kan Sakit. begitu, Bu. Oke. Tuh Pak, tapi Ya. Pak dengan adanya ini kan sebenarnya dalam satu kelompok ini kan payung hukumnya nggak ada ya. Payung hukumnya dari dinas Kalau pembinanya DKP gitu ya. Kalau Saya di- nggak ngerti. Kalau di sini kan ada PPL-nya juga. Apa itu PPL? Bagian penyeluruh lapangannya. Penyuluh lapangan Ada. dari DKP ya. Ya dari DKP juga ada. Cuman kalau udah penyakit begini, jangankan kita kan malah maaf ya, bukan kita mentrain orang, lebih pintar juga masyarakatnya karena tiap hari menangani penyakit begini. Dari kalau dinas kan ya mungkin hanya di teori boleh lah, tapi secara prakteknya kita bisa oke. memahami ini. Cuman kalau penyakit udah sebut hangus itu dari ekor dulu, itu udah serius. Itu tadi corona ikan inilah Iya. yang Iya. saya terjemahkan, Iya. yang saya tulis, oh ini ikan penyakit tahunan. Oke. Nggak bisa diapa-apain. Oh, jadi intinya Ya. walaupun sudah dapat penyuluhan tentang penyakit ikan, tapi dalam setahun sekali pasti ketemu yang namanya ini. Jadi itu penyakit tahunan pasti ketemu. Kebetulan di kelompok Bapak dapat ya. Kelompok lain enggak ya? Aman. Semua. Oh, semua. Oh, berarti Kalau memang tahunan, pandeminya ikan itu ya. bukan tahunan penyakit di kelompok saya saja, semua ikan. Tak pikir gini loh, kelompok tahunan tapi kebetulan kelompok Bapak yang dapat kurang beruntung, tapi kelompok ikan lain aman. Tidak, ternyata sama serentak. Kalau jenisnya ikan neon Neon tetra semua dapat. semua Waduh. itu ikan Oke, jadi oke, jenis oke. tahunan. Oke. Tapi bukan nggak semua ikan. Ya, hanya Satu neon tetra jenis. ya jenis-jenis. Ada juga yang kena kardinal. Ya, tapi Pak Danang di sini hanya neon tetra saja yang untuk Ya kena begini Ya, kena gini. Tapi ini kan banyak macam-macam nih. banyak. Bapak banyak macam-macam. Alhamdulillah. Ya. Cupang ada, isinya apa namanya ini? Ini Memphis. Memphis. Nah, kan macam-macam ya. Nah, tapi kebetulan saya menelitinya yang neon tetra saja. Satu ikan hias neon tetra Saya saja. pesan juga. Ya. Ini kan Ibu maaf nih. Ya. Sebagai mahasiswi juga dulu ada yang dari Bogor, mahasiswi hanya mengambil ilmu dari kami. Tapi kami juga ingin balik juga, tolong bantu kami gimana caranya buat peneliti di laboratorium yang Ibu punya di sana sebagai penyakit begini. Ya memang Betul. diteliti itu memang harus ada menghasilkan dari saran itu, terus nanti diobservasi dan harus betul-betul ditangani Pak. Ya. Kalau itu tentang ikan, kalau Bapak tadi kan langsung datang, saya langsung menyambutnya dengan penyakit ikan. Kalau saya kebetulan ekonomi, bukan dari ikan, dari bukan perikanan, jadi ambilnya saya sosial ekonominya. Bapak itu dengan budidaya ini untuk membantu keluarga adakah gitu. Jadi ada Kalau mata masalah pencaharian, itu, nah itu. kita nggak usah dikorek sampai ke situnya. Kenapa kami berusaha? Karena ada hasilnya. Ah ya itu Tapi dia. ketemu dengan penyakit Ya. begini gimana Nah, itu ada tantangannya, ya betul. Nah, saya hanya ambil dari ilmu ekonominya aja, jadi ilmu ekonominya. Jadi, nah kalau ini ketahuan ada penyakit, berarti ada ekonominya gimana? Berarti kan turun kan? Bagaimana ya kan? BIP tidak. Jadi kalau break-even point itu dari impasnya balik. Gini kan rugi tentu saja kan. Nah, itu saya lihat ekonominya. Nah, kerugian nanti harusnya bagaimana penanganan pihak DKP. Saya hanya meneliti sampai situ Pak. Kalau sampai ikan lebih jauh Begini itu. Bu, mohon izin. Ya, Yang oke. terima saya. Ya nggak apa-apa. Sekarang kan pemerintah hanya tahu sekarang. Sekarang. Kapan berdirinya, melalui apa, modal seperti apa yang masyarakat dirikan. Ya.
nggak pernah mengetahui. Oh. Setelah kami bentuk nih, saya dari 86 dulu Ya. kerja di ikan. Ya. Udah saya punya ilmu, baru Ya. saya diriin Ya. kelompok saya bukan kelompok, Ya. budidaya sendiri. Ah. Baru kita bikin kelompok. Ya. Setelah ada kelompok, terciumlah orang mereka, barulah ini Oh. mengetahui. Bukan coba yuk gimana caranya di Bojongsari buka usaha seperti apa, Ya. modalnya kayak gimana. Oh. Alhamdulillah nggak ada seperti itu. Ya. Setelah kami diri Iya. Ah. ada siswa 2 akuarium, Ya. 3 akuarium, barulah kecium. Iya, iya. Oh, baru oke, ada oke. penanganan. Pengennya kan bukan begitu, Ya. masyarakat mah. Yuk punya apa di sini? Ya. Ah. Udah ada, yuk kita dikembangkan. Ya. Masalah untung rugi usaha mah udah biasa. Mohon izin. Iya, 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 iya. Kan begitu. Itu juga enggak semua ikan jenis ikan mati. Semua kan tahu sendiri. Iya, ada yang Bu. bagus ya. Ada serpek juga. Iya, iya, iya. gitu. Iya, iya. Kalau buat ekonomi sih mah ke keluarga enggak tergantung ke sini. Iya, iya. Hanya ini usahanya kan di samping rumah, Iya, iya. bukan usaha sampingan. Sampingan. Oh, tadi ada usaha lainnya nih. Iya lah Bu. Ada usaha lainnya mah nggak ngitung ya, enak iya, dong. gitu loh, Bu. Apa selain sebagai pembudidaya sebagai apa, Pak? Kalau saya kan nggak jadi apa-apa, cuman petani ikan hias aja Bu. Oh, ikan hias jadi ikan sedikitnya macam-macam. warung kecil-kecilan kan di Oh, yang itu ya. juga ada. Iya, iya, benar-benar ya, ya, ya. Cuman itu tadi kan pengennya mohon Ya. izin nih Pak Iya, iya. Dedi. Iya, iya. Saya Jadi setelah menelaah nih ke bawah, toh kenyataannya ketemu nih dengan penyakit begini. Gimana secara pemerintah membantunya secara penanganan seperti Oh, iya. ini? Ya. Gitu loh Bu. ya, Mohon izin Ya. sebagai penyambung ya. lidah Ya, saya. ini memang harus tetap ini kan sebagai apa namanya ancamannya adalah penyakit. Jadi kan ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya kelebihannya itu karena ini adalah banyak dicari ya. Kelebihannya itu secara eksternal banyak cari itu peluangnya. Nah terus kemudian ancamannya ketika ada peluang pasti ada ancamannya. Ada yang penyakit bagaimana penyakit gitu kan. Nah kelebihannya lainnya juga sebagai mata pencaharian bisa ya kan. Mungkin kekurangannya apakah SDM-nya kurang pelatihan atau gimana Pak? Kalau pelatihan sudah cukup Bu, Sudah capek. cukup. Sudah cukup, udah ahli-ahli. Nah makanya tadi saya bilang kalau kita pelatihan apa sih yang dibicarakan Iya. Oh, kan begitu. oke, ya. Beliau teori. Oke lah dari ya, dinas teori, ya, bapak-bapak. teori ya, oke. Yang kami yang banyak praktek, menghadapi ikan gimana caranya penanganan ikan. Kan begitu. Ya, Kita bukan langsung kasih garam. ya, ya. Seperti apa ngasih garam? Ah, Dan berapa ya. airnya kayak bisa Harus ada observasinya berapa lama? berapa titik yang harus dikasih obat? Hmm. Makanya kalau maaf ya Allah, masih pintaran no. Pintar tukang ikan. Ngadu lah sama saya. Tantangin sama saya mah. Ya wes Pak. Ya pernah gini Bu. Maaf ya. Bu. Oke. Saya pernah ada insinyur dari Bogor. Dia menangani botia. Oh. Mohon izin Pak, saya bilang kita bantu sama-sama. Ini yang saya punya ikan lagi sakit. Ya. Cara gimana cara penanganan Bapak? Kan begitu Pak, Nah, ada ya, Bu. ya. Langsung datang bla bla bla. Saya ngerti ini. Ya. Oh begitu. Berarti sangkaan hanya teori. Ah. Kalau yang saya praktek pun begitu. Sampai di sono saya kerjain sendiri. Saya filternya saya cabut, Ya. kasih garam dulu, kasih air dia kan keluar kotoran. Ya. Sebab disipon lagi baru dikasih obat. Monggo kalau dia langsung plek Oh. begitu cukup nggak bisa. Oke. Kalau perut kenyang Ya. dikasih ini Ya. garam Ya. sebelum mengeluarkan kotoran udah puyeng duluan udah dikasih obat. Harus dibersihin Kalau ada dulu. sisa-sisa Ya, harus dibersihin dulu. akhirnya mohon izin katanya Ya. Pak kalah juga ya pengalaman banyak saya loh tiap hari Ya, memang gini Pak, ketika kita meneliti, nanti kita akan ngomong ya fenomena apa yang terjadi, penyakitnya ini apa terjadi, dan nanti akan secara teoritis adalah ini, temuannya adalah ini itu pasti itu ada. Nah nanti dari peneliti dia udah selesai kelar itu dilanjutkan dengan peneliti selanjutnya, melanjutkan tadi, oh ini yang pengalaman lalu seperti ini, berarti jangan terjadi lagi gimana, diteliti ulang, memang begitu kalau Pak penelitian. penyakit kalau ini Ya, saya bilang itu tadi ini ini ya, sama setara. ya. Kenapa ini kena ini enggak? Oh ini enggak ya, justru ini yang enggak. Ini enggak. Yang lain mati. Yang hangus nggak kelihatan ya Pak? Enggak. Udah ini ya? Udah pada mati. Udah ya. Makanya saya bilang bingung Bu. Kalau masalah corona kan kita nggak tahu. Iya. Kita duduk baru juga tahu-tahu aja jeda. Iya, saya juga saya penyintas nih Pak. Ya, Ya udah gitu. Pak. Oke. Oke Pak Dadang.
ini kan dibagi. Saya itu hanya konsentrasinya sebenarnya satu tempat. Tapi karena ini kelurahan Tipung ya. Desa Tipung. Kayak satu RW. Satu RW ini ada 3. Jadi mau nggak mau harus turun saya begitu. Jadi mohon maaf gitu. Jadi saya hanya ya konsentrasinya Neon Tetra, semoga proposal saya April itu saya bisa disetujui, saya bisa kembali lagi ke sini gitu Pak. Asli dari mana, Bu? Saya Surabaya. Surabaya. Tapi tinggalnya Teman saya Surabaya. di Depok. Mohon maaf. Hanya untuk oleh-oleh saja biar supaya ya amin supaya tahu ada Pak Umar Gonjosi, ada hanya tanda saja. Non saya sangat terima kasih banyak Bapak ya. Pak Dadang ya, oke makasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.